Pagi hari ini saya akan langsung saja berbagi sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kembali kepada kasih mula-mula. Langsung kita baca ayatnya dalam Yesaya pasal 30. Yesaya 30 kita membaca di ayat yang ke-15 saudara. Yesaya pasal 30 kita baca sama-sama di ayat yang ke-15, 1, 2, dan 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Mari perhatikan kalimat yang berkata dengan bertobat. Bertobat yang saya kasih garis merah. Atau lengkapnya saya baca ulang, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Bagaimana perkataan firman Allah kepada umat Israel. Dan pagi ini perkataan ini ditujukan kepada setiap kita. Dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam. Kalimat ini dulu yang kita mau perhatikan. Kalimat yang berkata begini, dengan bertobat dan tinggal diam. Di dalam terjemahan King James Version, kata dengan bertobat dan tinggal diam itu disalin dengan kata in returning and rest. Ya, coba saya akan terangkan ayat ini pelan-pelan sama saudara. Firman Allah berkata kepada umat Allah Israel, dan pagi ini firman ini datang kepada kita sebagai bentuk uluran tangan Tuhan kepada kita. Sebagai bentuk kasihnya Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhan berkata begini, dengan bertobat dan tinggal diam. In returning and rest. Apa artinya dengan bertobat dan tinggal diam? Apa artinya in returning and rest dalam ayat ini? Kurang lebih begini artinya. In returning artinya adalah kembali ke tempat asal atau kembali ke tempat semula. Lalu and rest dan tinggal diam atau bersandar atau rest itu istirahat. Ya. Jadi firman Tuhan datang kepada umat Israel berkata in returning and rest. Dikatakan kembali ke tempat semula, ke tempat yang mula-mula, kembali ke tempat asal. Lalu tinggal diam di situ, tenang di situ, rest di situ, istirahat tenang di situ. Ini firman Allah. Kalau kita dengar istilah kata bertobat, dari ayat ini dikatakan returning, in returning, kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat asal. Ini kalau dalam istilah, mungkin ini istilah kuat di tanah Jawa kali ya. Atau mungkin di Indonesia begitu loh. Pada umumnya atau khususnya mungkin di tanah Jawa saya sering dengar. Mudik-mudik di Indonesia lah pada umumnya. Begitu mulai memasuki yang namanya masa hari lebaran. Istilah mudik itu sangat kenceng, sangat kuat. Mudik, kamu gak mudik kah? Mudik itu apa sih mudik? Mudik itu kurang lebih artinya kembali ke tempat asal. Kalau asalnya Jombang, meskipun kerjanya di Jakarta, domisilinya tinggalnya sama keluarga di Jakarta. Biasanya orang Indonesia, orang-orang yang tinggal di Jawa punya kebiasaan. Dia akan returning, ya in returning, dia akan kembali ke tempat asalnya dia dulu. Dia akan mudik, saudara ya. Dia kembali ke tempat asalnya dia. Dari Jombang meskipun tinggal di Jakarta. Dia mudik balik ke Jombang. Yang dari Bandung balik ke Bandung. Yang asalnya dari Cirebon akan kembali ke Cirebon. Yang asalnya dari Manado barangkali balik dia ke Manado. In returning. Kembali ke tempatnya mula-mula. Kembali ke tempat asalnya. Dengan kata lain dalam bahasa kita sehari-hari. Masa lebaran itu seringkali kuat kata-kata ini. Mudik kembali ke tempat asal, kembali ke tempat semula. Nah firman Allah ini datang kepada umat Allah. Tuhan berkata begini, in returning and rest. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam. Karena rupanya bangsa Israel sedang dalam masalah. Israel dalam mengalami kesulitan, menghadapi tantangan kehidupan yang berat.
Tuhan kasih nasihat supaya kamu menang, supaya kamu dapat jalan keluar, bukan jadi pecundang, bukan jadi orang yang kalah, bukan ngalami kegagalan, bukan hancur hidupmu hai umatku. Maka nasihat Tuhan datang kepada umatnya adalah kamu mesti bertobat dan tinggal diam. Kamu harus, ini yang dilakukan, in returning and rest. Kamu harus kembali ke tempat semula. Kamu mau menang, kamu mau ada jalan keluar, ya. Kamu mau mengalami berkat-berkat pemulihan daripadaku, kata Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus bertobat dan tinggal diam. Kamu harus returning and rest. Kembali ke tempatmu semula, kembali ke asalmu yang mula-mula. Di dalam perjanjian baru, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua di ayat yang keempat, itu ada istilah kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya baca ya, Wahyu pasal yang kedua di ayat yang keempat. Saya baca ayat 4, nanti 5-nya sama-sama kita baca saudara ya. Daripada Anda bengong nanti ngantuk, baca firman Allah supaya dipulihkan, diberkati, dikuatkan hidup kita. Saya baca ayat yang keempat, begini kata firman. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Perhatikan kalimatnya ya. Aku mencela engkau. Jadi saya terangkan sedikit. Ini kan koreksi Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat Efesus mah jemaat yang luar biasa. Kriteria jemaat idaman buat seorang gembala. Ini jemaat yang top. Jemaat ini secara kriteria rohaninya keren, abis luar biasa. Tetapi ternyata dikoreksi sama Tuhan, ditemplak sama Tuhan. Kamu tekun, kamu sabar dalam menghadapi penderitaan. Kamu gak bisa lihat yang namanya pengajaran sesat. Kamu sabar dalam menghadapi penderitaan, itu hebat gitu ya. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa sih yang kurang sama jemaat di Efesus? Secara aktivitas kerutinannya dalam ibadah pelayanan jempolan. Sabar, tahan, menderita gitu ya. Kuat dalam menghadapi kesusahan. Hebat ini jemaat. Tapi dikoreksi keras sama Tuhan. Ditegur sama Tuhan. Tuhan katakan gini. Namun demikian aku mencela engkau. Aku mengkoreksi kamu kata Tuhan. Karena apa? Engkau telah, ada kata telah di sini, meninggalkan kasihmu yang semula. Makanya karena mereka melakukan aktivitas semua pelayanan cintanya kepada Tuhan, itu ternyata telah meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan. Nasihatnya Tuhan apa? Kamu mesti kembali kepada kasihmu yang semula. Sama-sama kita baca di ayat yang kelima, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Tuhan katakan, karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula, bertobat kamu. Kalau kamu gak bertobat, aku akan datang kepadamu. Dan kata Tuhan, ini awasan warning buat kita. Aku akan mengambil kaki dian di tengah-tengahmu. Apa itu kaki dian? Kaki dian itu kalau dalam kemah suci, ada di ruang suci, menjadi penerang. Gak boleh mati, harus terang terus ini pelitanya. Gak boleh mati, pelita gak boleh padam, ini penerang. Ini bicara roh Allah, ini bicara kuasa Allah, ini bicara otoritas Allah yang menyertai kita. Ini bicara penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Artinya begini, aku akan tarik kehadiranku dari kamu. Aku tidak akan menyertai lagi hidupmu. Aku tidak akan berjalan bersama dengan kamu lagi. Bertobat kamu. Kalau kamu gak bertobat, aku ambil penyertaanku daripadamu. Aku tarik diriku. Ngeri loh. Ini koreksi Tuhan kepada jemaat di Efesus. Karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan katakan apa? Bertobat. In returning. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Bahkan dikatakan apa? Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Jadi tidak ada cara lain untuk menggelorakan cinta yang telah hilang, ya, untuk membangkitkan kasih kita kepada Tuhan yang telah jauh. Tidak ada cara lain, harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Lakukanlah lagi yang dulu kita lakukan pada waktu kita mengalami cinta Tuhan mula-mula. Masih ingat bagaimana cinta mula-mula menggelora di hati kita? Bagaimana hati ini membara cinta sama Tuhan? Masih ingat gak? Semua orang Kristen mah, Anda dan saya pikir semua kita pasti ngalami yang namanya cinta mula-mula itu kayak apa. Masih ingat ketika cinta itu membara, menggelora di hati kita cintanya Tuhan. Cinta Tuhan itu luar biasa loh. Baru saja kita nyanyi misalnya, aku mengasihi Engkau Yesus, baru satu kalimat udah nangis kita. Dengan segenap hatiku, hati rasanya bergetar. Hati rasanya kayak aduh ada sesuatu yang mendesir di hati kita. Kenapa? Cinta mula-mulanya penuhi hati kita. Ada getaran-getaran cintanya Tuhan. Sedikit-sedikit nangis kita kalau ingat Tuhan. Kenapa? Karena kita rasakan cinta mula-mula dari Tuhan. Cintanya Tuhan itu memang beda sama cintanya dunia. Papa mama kita memang cinta sama kita. Ayah ibu kita mengasihi kita. Sangat mengasihi kita, sangat kasihnya papa mama kita. Tapi kita merasakan cintanya Tuhan beda sama kita. Cintanya Tuhan kita rasakan di hati kita melebihi cintanya papa mama kita. Makanya begitu kita nyanyi tentang Tuhan, nyanyi tentang cintanya kepada kita, ada getaran-getaran di hati. Masih ingat ketika cinta mula-mula suka baca firman, hari Minggu datang kebaktian, rasanya gak pernah bolong. Rasanya setiap hari kita gak pernah lewatkan datang bersekutu masuk dalam hadiratnya Tuhan. Begitu luar biasa cinta mula-mula kita lakukan sesuatu dengan Tuhan. Makanya Alkitab katakan bertobat kamu. Kembalilah kepada kasih-Mu yang mula-mula. In returning. Dan lakukanlah. Ya lakukan semua yang kamu lakukan dahulu kata Alkitab. Itu cara menggelorakan cinta. Itu caranya menghangatkan, memanaskan cinta. Kembali di hati kita. Mesti kembali kepada kasih mula-mula. Balik langkah kita yang telah jauh. Yang telah serong dari Tuhan. Balik kepada yang semula. Seperti orang di Jakarta balik ke tempat asalnya. Balik ke Jombang, balik ke Cirebon, balik ke tempat semula. Kembali ke situ. Ada suasana yang kita gak pernah lupakan. Ketika di tempat asal kita banyak makanannya segala macam saudara, suasananya, tetangga kita. Ada banyak kenangan, kembali ke tempat asal untuk menggelorakan cinta kita. Kalau saya boleh ngomong sama saudara, dalam rumah tangga kita pun sama. Saya masuk sedikit dalam rumah tangga. Suami istri, saudara mungkin sudah puluhan tahun menikah. Ya, anak sudah besar, anak sudah dewasa. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak saudara sudah menikah, punya anak, berarti Anda sudah punya cucu. Ya. Sekali-sekali meskipun ada udah lama puluhan tahun menikah, udah punya cucu, berarti udah lama menikah. Meskipun begitu, ambillah kesempatan suami istri, ambillah waktu suami istri pasangan. Sekali-kali keluar cuman berdua saja. Kemana pendeta? Kembali ke tempat asal pertama kali kamu bertemu dengan pasanganmu. Untuk apa pendeta? Untuk menghangatkan kasih dalam rumah tanggamu. Ya, adakan tempat-tempat nostalgia, tempat-tempat kita yang begitu kita dekat di situ kita ingat sesuatu dengan pasangan kita. Bolehlah sekali-kali kita makan di tempat itu, ngobrol sama pasangan kita, ini itu ngobrol. Untuk apa sih kembali ke tempat asal, returning seperti ini? Rest di situ, diam di situ buat apa? Menghangatkan cinta dengan pasangan kita. Nggak apa-apa sekali-kali kita saling memuji, menyatakan cinta kepada pasangan kita. Ada waktunya mungkin kita nggak keluar sama anak, nggak sama cucu, cuman berdua saja. Apalagi dalam konflik, perlu berdua jalan. Karena ini kan Tuhan yang katakan. Kalau kasih yang mula-mula itu udah lewat, udah hilang, sudah tinggalkan kita. Ya caranya menggelorakan cinta ya kembali
ke tempat asal. Apalagi kalau kita cintanya kepada Tuhan. Saya kasih contoh di Alkitab. Ada seorang yang bernama Yakub. Ketika dia sudah berjalan jauh dalam kehidupannya, mengarungi kehidupan. Satu kali Tuhan ngomong gini sama Yakub, Yakub, kamu kembali, mudik Yakub. In returning kamu, kembali ke tempat asal ketika kamu bertemu dengan aku. Kembali ke tempat semula, in returning, ketika aku memberikan janji-janjiku kepadamu. Ketika kau pertama kali, hai Yakub, menikmati perjumpaan, kehadiran dengan aku. Di mana itu? Kembali ke Betel, kata Tuhan. Kenapa ke Betel? Karena di Betel, itu Betel di mana yang namanya Yakub itu pertama kali ngalami keindahan kehadiran Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 28 ayat 11 sama 12. Di rumah baca sampai ke bawah. Saya baca saja ayat ini. Perhatikan ya. Ayat 11. Ia sampai ke suatu tempat dari Berseba perjalanan ke Haran. Sebelum nyampe Haran, nyampe di suatu tempat. Dan kemudian namanya Betel nanti tempat itu. Dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu pakai bantal batu. Coba bilang sama-sama saya, bantal batu. Bantal batu. Banyak orang berkata gini, hanya orang yang kepala batu yang bisa pakai bantal batu. Ya, kira-kira mungkin Yakub kepala batu, saudara ya. Dia bisa tidur pakai bantal batu. Atau orang dulu bantal batu. Tapi meskipun bantal batu dan Anda tahu situasinya Yakub, dia sendirian, tidak ada mamanya, tidak ada papanya. Yakub ini kan anak mama yang dicinta sama mama, dia sendirian di negeri orang yang jauh sendirian, dikejar-kejar oleh Esau mau dibunuh. Esau kayaknya bawa pedang kejar-kejar yang namanya Yakub, dia lari takut dibunuh. Maksudnya Yakub sedang dalam masalah besar loh. Yakub sedang dalam kesulitan, kesendirian, sunyi, sepi sendiri dan tidurnya pakai bantal batu. Coba kalau ada dalam posisi masalah begini bantalnya pun batu, berarti sengsara betul ini hidup. Susah betul ini hidup. Mengalami suasana kehidupan yang gak diharapkan, pakai bantal batu. Tapi Anda lihat meskipun tidurnya bantal yang keras, ya pilonya bantal batu. Tapi lihat ayat yang ke-12. Sama-sama deh kita membaca di ayat yang ke-12. 1, 2, dan 3. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Turun naik dari tangga itu. Jadi ketika dia bantal batu, luar biasa ya. Tiba-tiba dalam mimpinya dia lihat sorga terbuka. Dia lihat yang namanya langit itu terbuka. Ada tangga dari langit sorga ke bumi. Malaikat turun naik. Pintu sorga terbuka. Yakub mengalami yang namanya open heaven. Sorga terbuka buat dia. Meskipun dalam sengsara, meskipun dalam kesulitan, dalam suasana yang sendirian hadapi masalah. Tidur pun pakai bantal batu, sengsara betul hidupnya. Susah, gak ada apa-apa dan gak ada siapa-siapa. Tapi orang ini yang bernama Yakub mengalami yang namanya open heaven. Langit terbuka. Pintu sorga terbuka. Seringkali orang berpikir bahwa orang akan mengalami suasana sorga ketika masalah semua beres. Saya mau ngomong dulu dari awal sama saudara. Bahwa meskipun kita tinggal di dunia ini, ya suasana sorga itu adalah realita kita bisa alami dalam hidup kita sebelum kita tiba di sorga. Kalau saya jadi saudara, minimal saya akan berkata, amin. Karena begini, meskipun kita tinggal di dunia yang penuh susah, bahwa ternyata adalah sebuah kenyataan kehidupan, sebuah realita, kita bisa mengalami suasana sorga sebelum kita tiba di sorga. Itu dahsyatnya Tuhan.
Seringkali orang berpikir salah paradigmanya. Orang berkata begini, Pak Pendeta nggak tahu suami saya sih. Pak Pendeta nggak ngerti istri saya. Suami saya pendeta tahu nggak kerjaannya cuma nyakitin saya. Istri saya cerewet loh Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu anak saya sih. Pak Pendeta kalau ngerti kelakuan anak saya pemberontak keras. Aduh Pak Pendeta jadi kurus 1 bulan. Ya mungkin itu masalahmu. Tapi seringkali orang berpikir kan gini, kalau masalahnya udah baik, masalahnya udah beres. Pak Pendeta nggak ngerti sih masalah kerjaan saya. Nantilah Pak Pendeta, kalau kerjaan saya profitnya bagus, ada untungnya, omsetnya naik, kerjaan saya udah bagus, tenang, sukses, berhasil. Ya mungkin kira-kira di situ saya baru bisa ngalami suasana sorga. Tunggu dulu. Anda dan saya bisa mengalami realitas suasana sorga. Tidak tunggu untung, tidak tunggu semua beres, tidak tunggu semuanya jadi baik. Baru kita bisa mengalami suasana sorga. Enggak begitu kata Alkitab. Yakub sedang mengalami masalah yang besar. Yakub sedang mengalami kesulitan, penderitaan. Tapi hari itu, siang itu atau malam itu, yang namanya Yakub mengalami namanya open heaven. Kalau pintu sorga terbuka, suasananya pasti kita alami. Kalau pintu sorga terbuka, oh suasananya sorga turun sama kita. Alami kita. Saya berdoa dalam rumah tanggamu pintu sorga terbuka. Dalam bisnis, ekonomi, pekerjaanmu pintu sorga terbuka. Kalau pintu sorga terbuka buat kita, buat Anda dan saya, doamu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Open heaven kok. Iya kan? Pintu sorga terbuka kok. Doamu pasti penuh kuasa. Doamu pasti dikabulkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Pagi ini juga pintu sorga terbuka dalam rumah tanggamu. Wow, keren. Terbuka. Tadinya dia gak menyadari. Tolong sediakan multimedia. Jadi saya mau terangkan ini ayat jadinya. Coba lihat ayat 13. Ayat 13. Kalau gak selesai hari ini ya besok gak apa-apa saudara ya. Coba saya mau terangkan saja deh. Lihat ayat 13-nya. Turun ke bawah ya. Kita lihat sampai ayat keberapa deh. Saya jadi tertarik terangkan ayat. Sebetulnya saya mau berhenti di sini. Tapi saya mau terangkan dulu. Kejadian 28-nya ayat 13 sampai turun ke bawah ya. Kita baca ya. Saya baca ya sambil saya terangkan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Seringkali orang berpikir kalau dalam masalah, oh gak ada Tuhan. Berpikirnya begitu kan. Dalam kesulitan, bagaimana bisa ada pertolongan? Ada Tuhan di sampingnya Yakub. Bahkan Tuhan berfirman loh. Apa firmannya? Akulah Tuhan Allah Abraham. Allah perkenalkan dirinya. Nenekmu dan Allah Ishak. Ishak itu ayahnya dia. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Apalagi ayat 14. Datang janji Tuhan ya. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan datang janji Tuhan kepada Yakub. Tanah ini aku berikan kepadamu. Itu kan janji berkat diberi sama Tuhan. Apalagi keturunanmu janji lagi akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang. Engkau akan berkembang. Mengembang kemana katakan? Ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan. Apalagi 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Luar biasa. Dan aku melindungi engkau dalam kesengsaraan. Ini janji Tuhan. Dan kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Juga kembali ke rumah ayahnya. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Terus 16 sampai 17 kali ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya. Berkatalah ia. Apa kata Yakub? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dalam kesengsaraan Yakub. Tuhan ada di situ. Dan aku tidak mengetahuinya. Aku tidak ngerti. Kita suka kayak Yakub kan tidak ngerti kan. Kita pikir kalau kita dalam kesulitan, rumah tangga kita dalam kesusahan, ekonomi pekerjaan kita lagi stagnasi macet. Kita pikir nggak ada Tuhan. Mana katanya Tuhan cinta sama saya. Mana janji Tuhan luar biasa. Pendeta katakan Tuhan ada bersama kita. Tapi kok saya ngalami kesusahan. Kok saya hidup mengalami begini. Nah ini masalahnya kita kayak Yakub. Ada janji Tuhan kan, aku akan membuat kau berkembang, tambah besar.
ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur. Aku tidak meninggalkan kau, itu janjinya. Aku menyertai kemanapun kau pergi, sampai kau balik ke negeri ini, bahkan ke rumah ayahmu dan seterusnya. Itu janji Tuhan kan. Tapi begitu buka mata realitanya, loh kok gini. Realitanya kok susah, kok sengsara. Pesan saya begini, Anda belajar jangan seperti Yakub begini. Suka apa ya istilahnya? Membentrokkan, gimana istilahnya ya? Anda suka menghadap-hadapkan, dijak tarung gitu loh, janji Tuhan dengan realita kita. Saya mau kasih tahu ya, ketika Anda menghadapkan apa ini, mempertarungkan gitu ya, hadapan yang namanya janji Tuhan dengan realita kita perhadapkan der-deran gitu. Ya, yang rugi Anda, yang kecewa Anda. Janji Tuhan menyertai, janji Tuhan memulihkan, janji Tuhan menyembuhkan tubuh kita, janji Tuhan kasih hari depan yang penuh dengan harapan. Memang itu semua adalah janji Tuhan. Lalu kamu coba bentrokkan janji Tuhan dengan keadaanmu sekarang. Loh, nanti yang rugi imanmu. Nanti yang kecewa rohanimu. Karena kau lihat realita, mana katanya janji Tuhan? Katanya Tuhan cinta sama saya Pak Pendeta. Kok saya ngalami susah? Kok anak-anak saya begini? Kok rumah tangga saya begini? Saya mau damai tapi kok susah? Ada bentrokan janji Tuhan dengan realitamu. Yang rugi adalah saudara. Karena jawabannya sederhana. Kenapa realitanya beda? Sederhana. Saudara gini loh, realita hidupmu, masalahmu, seberat apapun kesusahanmu, masalahmu itu bisa berubah. Situasi yang susah, yang sulit, yang penuh air mata, yang mengecewakan kamu, yang ada di hadapanmu, yang kamu gumuli, suasana seberat apapun itu bisa berubah dan Tuhan bisa rubah. Tapi ketika kita bicara janji Tuhan, ketika kita bicara firman yang keluar, dilepaskan dari mulut Allah, itu tidak pernah berubah. Alkitab katakan lebih mudah langit bumi ini hancur daripada firman Allah itu gagal. Firman gak pernah berubah. Perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan gak pernah berubah. Masalah yang kita hadapi bisa berubah. Makanya kalau ada bentrokin yang bisa dirubah dengan yang gak berubah, ya ada yang kecewa. Firman janji itu yang merubah keadaanmu. Sekarang mungkin belum. Realitanya masih susah. Tetap percaya pada janji Tuhan. Bahwa dia gak pergi dari kita. Dia ada dalam hidup kita. Aku tidak mengerti, ternyata Tuhan ada di sampingku. Seperti Daud berkata, kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu juga ada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Dia gak pernah tinggalkan kita. Makanya ayat 17, sama-sama kita baca deh. Di ayat 17, sama-sama kita baca 2-3. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini pun kita ini berdoa pagi. Kita disatukan dalam channel anugerah yang namanya channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Anda disatukan dalam akun Facebook Johannes Nahtali, akun Facebook maupun channel YouTube yang ada di GSPDI Jombang. Ini seperti rumah Allah buat kita tiap hari. Rumah Allah itu kan bukan fisiknya, gedungnya kan. Allah itu roh adanya. Channel ini bagikan rumah buat setiap kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan. Ini adalah rumah Allah. Dan saya berdoa, pintu gerbang sorga rumah Allah terbuka buat setiap kita. Dan Allah boleh melawat setiap kita. Ini tempat perjumpaannya Yakub pertama kali dengan Tuhan di Betel, di situ. Mengalami kehadiran Tuhan, mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan itu di Betel. Makanya ketika Yakub mulai jalani mengarung kehidupannya makin jauh. Ya, makin stres juga yang namanya Yakub. Tidak kuat lagi hidupnya. Tuhan katakan, Yakub, in returning, kembali ke tempat semula kamu bertemu dengan aku. Kembali ke tempat asal ketika kamu mengalami kehadiranku, kembali ke Betel. Yakub kembali. Dan nanti kemudian dia mengalami kemenangan loh. Ketika ketemu dengan Esau.
esok dendamnya hilang. Tadinya udah bawa panah, bawa anak buah untuk bawa pedang bunuh Yakub. Tapi ternyata Tuhan bikin lain. Di sini kita lihat ya, orang yang paling jahat, begitu hatinya, otaknya disentuh klik sedikit sama Tuhan, dia jadi orang yang paling baik. Coba lihat Yakub jauh datang, gak pakai sendal, ceker, orang Jawa bilang katakan. Esau langsung turun dari tunggangannya itu, dan dia lari, dia peluk yang namanya Yakub. Bukan marah-marahan, bukan maki-makian, bukan benci-bencian, tangis-tangisan kakak sama adik. Tuhan kalau memulihkan dahsyat. Rasanya gak mungkin. Lihat, realitanya berubah. Masalah itu bisa berubah. Kesulitanmu bisa berubah. Cuman janji Tuhan, firman Allah yang tidak pernah berubah. Penderitaanmu di rumah tanggamu bisa berubah. Anak-anakmu bisa berubah. Kebangkrutanmu, posisimu yang sulit, Tuhan bisa merubah. Sebab janji dari sorga dari Tuhan tidak pernah berubah. Makanya jangan suka bentrok-bentrokin hadapan janji Tuhan dengan realita kita. Realita kita bisa diubah kok. Asal kita percaya kepada Tuhan. Nah, kita kembali. Ini pesan contoh ketika Tuhan berkata kepada umat Israel yang dalam kesulitan kesusahan, Tuhan katakan in returning and rest. Kamu mesti kembali ke tempat yang semula bertemu dengan aku dan rest di situ, diam di situ. Ingat kisah tentang anak terhilang. Ya, anak terhilang itu juga hancur, berantakan hidupnya. Berakhir di kandang babi. Kenapa berakhir di kandang babi menderita? Kasih makan tubuhnya sendiri saja nggak bisa. Apalagi kalau punya istri, kasih makan istri, tambah nggak bisa. Apalagi kasih makan anak-anak, sekolahin anak, tambah nggak mampu. Kenapa bisa susah begitu? Langkahnya udah jauh dari Tuhan. Iya kan? Coba renungkan. Pernah nggak Anda ngalami gara-gara hidupmu jauh dari Tuhan, tambah kacau? Anda pikir jauh dari Tuhan tambah damai, tambah nyaman, hatiku rajaku. Anda bisa bikin sesuka-suka hidupmu. Apa yang engkau mau buat kau bisa buat. Tapi saya mau ingatkan, contoh anak terhilang ini kurang realita bagaimana. Ini sebuah fakta. Langkahnya jauh dari bapaknya. Gak mau dengar nasihat bapak. Nasihat bapak di surga itu baik buat kita. Ini kan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Kita gak boleh jauh dari kerajaannya. Bapak yang baik, ini anak bungsu prodigal son ini. Dia gak ngerti hati bapak, dia gak ngerti posisi anak. Yang namanya anak itu dicinta sama bapak. Ini kan masalahnya, kita gak ngerti posisi kita. Kita gak tahu identitas kita. Saya mau kasih tahu sekarang, jati dirimu, identitasmu adalah anak-anak Allah. Bapakmu itu sangat baik dalam hidupmu. Tapi ini gak mau denger, langkahnya makin jauh dari bapaknya. Apa yang terjadi kalau jauh dari bapak? Susah, gak ada yang bela. Jauh dari bapak. Langkah kita yang makin jauh dari kasihnya Bapak. Jauh dari Bapak ya jauh dari kasihnya. Jauh dari anugerah. Jauh dari berkatnya Bapak. Jauh dari pertolongannya. Jauh semuanya. Kita yang menjauh. Bagaimana caranya? Dipulihkan. Ketika dia susah sengsara. Lihat Lukas 15 ayat 17. Saya baca ya. Saya baca ayat ini. Lalu saya pikir selesai. Dan saya lanjutkan besok ya. Saya lanjutkan besok. Saya baca ini ayat. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku. Sadar dia, bapakku kaya. Lopan besar bapaknya kan, bos yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Akhirnya dia sadar, aku punya bapak yang hebat, yang luar biasa. Aku anak tapi mau mati kelaparan, gak bisa makan. Baru dia sadar, kalau susah baru sadar sama bapak kan. Kita kan begitu kan. Termasuk dengan orang tua kita kan, seperti itu kita. Kalau susah menderita baru ingat, bener ya papa ngomong, biasa begitu. Bener ya mama nasihatnya. Ketika kita terpuruk baru ingat sama papa. Tapi papa udah gak ada. Biasanya kalau Imlek itu biasanya anak ingat sama papa, mamanya udah meninggal. Aduh papa udah gak ada, padahal papa baik ya, mama baik. Jangan tunggu Imlek ingat papa mama. Ya, sekarang pun kita ingat kebaikan orang tua kita, papa mama kita. Apalagi papa kita di sorga. Bapak yang sangat baik. Dia akhirnya sadar, bapakku baik, pegawainya saja hambanya kelimpahan, gak ada yang kekurangan. Aku di sini anaknya bapak miskin, kelaparan gak bisa makan. Apa yang dibuat?
ada baca dari rumah di kalimat-kalimat ayat berikutnya. Dia sadar, aku akan bangkit, aku akan kembali kepada Bapa. Aku akan minta ampun kepada sorga dan minta ampun bertobat kepada Bapakku, aku sudah salah. Bertobat dia, mengakui kesalahannya, in returning. Dia bangkit, gak cuman bangkit. Dia datang melangkah kepada bapaknya. Dari jauh bapaknya peluk dia. Begitu dia kembali ke tempat asalnya, berjumpa sama bapaknya. Begitu dia mudik ke rumah bapaknya, dipulihkan. Yang dia gak minta, dia gak ngarep-ngarep. Dia tuh datang gak merasa gini, aku kayaknya gak layak. Jadikan aku hambamu, budakmu, pegawaimu. Yang penting bisa cuan ciak, bisa makan. Bagi dia cuan ciak sudah untung. Dia sadar aku udah salah sama Bapak, jadikan aku hambamu. Tapi Bapak gak ngomong apa-apa. Ambil cincin, ambil jubah. Pengakuan, penerimaan apa adanya. Kasih cincin, otoritas. Seperti bapaknya berkuasa, anaknya berkuasa atas semua yang ada miliknya itu. Itu telah tersedia semua. Dikasih kasut. Dia gak minta dikasih. Saudara percayalah, dalam kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, pergumulan kita, Bapak itu tahu apa yang kita perlukan. Nanti saya besok lanjutkan ini ya. Semuanya udah tersedia. Di lemari sudah ada jubah loh buat anak. Telah tersedia. Setelah disiapkan. Gak pakai ngukur lagi. Itu bukan bekas. Cincin telah tersedia. Kasut sudah ada, jubah sudah ada, telah tersedia buat kita. Sebetulnya dalam kesulitan kita telah tersedia pertolongan. Dia telah mati buat kita 2000 tahun yang lalu. Mungkin saya akan bahas ini besok. Ingat, realita kesulitan kita hadapi itu bisa berubah. Tapi sekali janji Tuhan kepada kita, itu gak pernah berubah. Pegang firman, dia gak pernah berubah. Kembali kepada firman, in returning, dan rest dalam firman. Rest itu kayak saya nih loh, rest. Nyandar di kursi. Saya tidak lagi memikul berat badan tubuh saya. Kursi tempat saya rest, nyandar ini loh. Yang mikul beban tubuh saya semua. Kalau kita kembali kepada Tuhan dan rest, diam dalam Tuhan. Dia yang pikul beban kita. Ya, biar dia yang tolong kita pagi ini. Dialah kuasa Tuhan boleh melawat saudara. Kembali kepada cintanya. Kembali kepada perjumpaan ketika kita mengalami Tuhan. Kembali lakukan apa yang dulu kita lakukan. Seperti anak terhilang. Melangkah kepada Bapaknya. Semua dipulihkan. Semua ditolong oleh Tuhan.